Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah 5 tentang deteksi dini kekerasan seksual. Baiklah, jadi apa yang bakal ibu-ibu lakukan jika terjadi kekerasan seksual pada anak kita ataupun saudara kita? Ibu? Iya. Ibu, apa yang bakal ibu lakuin? Iya, lapor polisi ya. Terus ibu? Iya, benar sekali. Jadi pastinya kita bakal marah, kesel ya ibu-ibu ya, terus cari orangnya dan lapor polisi itu pastinya ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kita harus mengetahui tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya kekerasan seksual ya ibu-ibu ya, agar kita mengetahui jika terjadi pada anak kita. Tapi nauzubillah min zalik ya ibu-ibu ya, jangan sampai ya ibu-ibu ya, tapi kita harus tahu juga nih ibu-ibu. Jadi tanda-tanda telah terjadinya kekerasan seksual itu bisa dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar, lalu gejala fisiknya dan gejala psikisnya. Saya bacain dulu ya ibu-ibu ya tentang gerakan-gerakan tak wajarnya ya. Saya jelasin dulu tentang gerakan-gerakan tak wajarnya. Yang pertama, dia biasanya kedua bahunya terangkat hingga menutupi lehernya ibu-ibu. Lalu kepala yang tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kakinya menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip dan pucat pasi. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Ibu-ibu yang di belakang kelihatan ya contohnya ya, contoh gerakannya. Nah, kelihatan semua ya. Jadi kalau misalkan ada anak kita yang melakukan gerakan ini saat kita mendekatinya, maka kita harus curiga ibu-ibu. Bukan berarti panik dan langsung marah ya, tapi kita harus curiga dulu. Harus berhati-hati. Kenapa dia melakukan gerakan ini? Karena ini adalah gerakan refleks seseorang untuk melindungi dirinya ya ibu-ibu ya. Sudah paham ya ibu-ibu ya tentang gerakan-gerakan tak wajarnya ini ya? Sudah paham? Diingat-ingat ya ibu ya contoh gerakannya. Baiklah, selanjutnya kita bisa melihat dari gejala fisiknya. Seperti saat kita memakai dia celana, yang pertama ibu ya, saat kita memakaikan dia celana dalam nih ibu-ibu, biasanya dia akan mengeluhkan sakit saat kita memakai dia celana dalam, dan mengeluh kesulitan saat BAB dan BAK. Misalnya dia mau pipis, dia mau dia bisa sampai nangis ibu-ibu karena kesakitannya. Lalu cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, pahanya, sekitar alat kelamin dan duburnya. Dubur itu anus ya. Yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi cedera, atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban dan korban melawan ya ibu-ibu ya. Itu biasanya terjadi saat korban melakukan perlawanan, makanya terdapat memar di bagian badannya ataupun giginya bisa cedera ataupun tanggal. Lalu rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Jangankan disentuh, dipakai celana dalam aja dia bakal ngerasa sakit ibu-ibu ya saat telah terjadinya kekerasan seksual itu. Terus cara jalan yang tak wajar, biasanya dia jalan biasa aja itu jadi agak ngengkang ibu-ibu, agak susah dia jalannya ya ibu-ibu ya. Ditemukan bercak darah ataupun cairan di celana dalamnya. Terus pakaiannya bisa juga ada yang sobek ataupun kancingnya terlepas, tapi jangan langsung misalkan ada baju anak kita yang sobek ataupun kancingnya terlepas kita langsung panik ataupun langsung marah ya, tapi kita harus tanya bagus-bagus ya ibu-ibu ya. Lalu di sini kita bisa melihat tanda-tandanya dari gejala psikisnya ya. Biasanya anak-anak akan berubah ekspresinya, yang biasanya ceria, biasanya dia suka main, itu tiba-tiba dia menjadi pendiam, cemas, gelisah, dan mengurung diri. Dia jadi nggak mau main lagi, takut ditinggal sendirian. Biasanya dia main HP sendiri aja dia biasa aja, tapi setelah terjadi kekerasan seksual biasanya anak jadi tidak mau ditinggal ibu-ibu sendirian dan dia nggak mau main lagi sama kawan-kawannya. Yang kedua, dia menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Tiba-tiba dia jadi malas makan, terus dia ngerasain pusing, terus sakit perutnya tanpa ada penyebab yang jelas kenapa dia mengalami pusing ataupun malas makan itu tadi ya ibu-ibu ya. Yang ketiga, sulit tidur dan mimpi
buruk hingga dia bisa ngigau, bukan cuma mimpi buruk, dia bahkan mengigau. Yang keempat, sulit konsentrasi dan sulit saat belajar. Jadi pelajaran-pelajaran sekolahnya itu biasanya nyampe nggak bisa dikerjain ibu-ibu karena dia cemas itu tadi ibu-ibu, dia ngerasa gelisah tentang apa yang telah terjadi padanya ya ibu-ibu ya. Terus dia mengalami perilaku kemunduran seperti dia jadi males berbicara, terus dia jadi tiba-tiba biasa nggak ngompol tiba-tiba ngompol, terus dia jadi suka ngisep jari, biasanya dia nggak suka ngisep jari kok tiba-tiba ngisep jari ya ibu-ibu ya. Udah jelas ya ibu-ibu ya tentang tanda-tanda telah terjadinya kekerasan seksual pada anak, udah jelas semua ibu-ibu. Ya diingat ya ibu-ibu ya tanda-tanda gejalanya, kayak contoh gerakan anak-anaknya tadi, misalnya gerakan-gerakan tak wajarnya tadi diingetin contohnya gimana ya. Lalu misalkan kayak kita makin dia celana dalam, kenapa dia tiba-tiba sakit, biasanya dia nggak ngeluh, itu harus dicurigai ibu-ibu ya. Udah paham semua ya ibu-ibu ya. Jadi perhatikanlah fisik anak kita dan psikis anak kita saat dia main ataupun pulang main ya. Pulang main kita langsung periksa, bukan periksa langsung gimana, cuman kan bisa sambil kita pakai celana dalam kan bisa kelihatan dia ngeluh sakit, berarti kita harus curiga ibu-ibu ya, kita harus menanya kenapa kok sakit, itu harus ditanya ibu-ibu ya. Udah paham semua ya ibu-ibu ya. Udah paham semua. Jadi kalau ada tanda-tanda gejala gitu, kira-kira apa yang bakal ibu lakukan? Iya, perhatikan saya lagi ibu-ibu ya. Saya di sini telah memasang lembar baris juga tentang sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Gejala-gejala yang tadi ya ibu-ibu ya, 3 gejala ya ibu-ibu. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajarnya, dilihat dari gejala fisiknya dan gejala psikisnya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan ibu-ibu ya. Tadi kan ada yang bilang marah ya. Nah, yang ada kita tidak boleh marah dan tidak boleh panik. Itu yang saya bilang tadi, kita ngelihat anak kita pulang bajunya sobek, kita langsung panik. Jangan panik langsung ibu-ibu, tanya dulu sama anak kita ya, kenapa bajunya bisa sobek. Jangan langsung ambil kesimpulan. Boleh curiga, tapi bukan berarti langsung ngambil tindakan gegabah, langsung lapor polisi ya baju anak kita sobek. Tanya dulu dia bagus-bagus ya. Jadi perilakunya, tindakan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita tidak boleh panik. Lalu kita tidak boleh marah ya. Kalau dia jawab dia telah mengalami kekerasan seksual, yang ada kita harus memeluknya. Peluk anak erat-erat ibu-ibu, kita malah harus memeluknya erat-erat, bahu kita tunjukin bahwa kita itu sangat menyayanginya ya ibu-ibu ya. Jangan langsung marah ya, itu tadi begitu dia ngomong iya ibu saya telah tadi si ini nganuin saya, kita langsung peluk dia erat-erat ibu-ibu. Kita peluk dia erat-erat, terus kita bilang bahwa kita adalah orang yang paling menyayanginya. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menyakitinya dan kita akan melindunginya. Terus kita tanya, kita gali lagi lebih dalam ibu-ibu, kenapa, siapa, terus di mana, bagaimana, itu kita tanya dia. Kita harus menjadi pendengar yang aktif ya ibu-ibu ya. Terus setelah dia bercerita, kita minta tolong pada ahlinya, seperti kita periksakan dulu dia ke rumah sakit, kita periksa dulu dia ke puskes atau bidan terdekat, lalu baru kita lapor polisi. Kalau bingung mau lapor polisi, kita nggak tahu caranya, kita datengin ke aparat desa seperti Pak RT-nya dulu atau Pak RK-nya, atau kita langsung lapor ke Pak Lurah ya ibu-ibu ya. Jangan panik yang pastinya aja. Kalau kita panik semuanya bakal kacau, yang ada kita bakal marah. Jadi kita harus istighfar begitu kita mengetahui telah terjadi kekerasan seksual pada anak kita pun ataupun saudara kita ya ibu-ibu ya. Udah paham ya ibu-ibu ya tentang gejala-gejalanya dan tindakan apa yang harus kita lakukan jika terjadi kekerasan seksual pada anak-anak kita ataupun saudara kita. Udah jelas ibu? Udah. Tidak ada yang ingin bertanya ya? Udah paham semua ya? Insya Allah sudah paham semua. Baiklah, kita lanjut ke langkah berikutnya ya ibu-ibu ya.